Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat sahabat-sahabat Insan Praja yang sudah mendukung channel kami. Tidak lupa saya menyapa sahabat-sahabat yang ada di dalam negeri dan yang ada di luar negeri. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita, membukakan pintu-pintu rezeki untuk kita dari segala macam penjuru. Semoga dimudahkan apapun urusan kita yang ada di dunia ini. Untuk kali ini kami akan menguak tentang orang yang sudah berobat ke rumah sakit, sudah sembuh, tapi sampai rumah orangnya sakit lagi. Ada apa? Nanti kita bincang-bincang dengan bangsa goib. Nah, tentang bangsa goib bisa dipercaya, bisa tidak. Semua kembali ke keyakinan kita masing-masing. Bila tidak sesuai dengan keyakinan saudara-saudara yang menonton, jangan dibuat perdebatan. Diambil sisi positifnya, yang negatif dibuang jauh-jauh. Oh ya, untuk sahabat-sahabat yang pengen memiliki produk dari Majelis Al-Husa ini, bisa menghubungi admin-admin yang ada di kolom deskripsinya. Tidak lupa lagi, bila ada yang mengatasnamakan Insan Praja dan adminnya tidak sesuai dengan nomor yang ada di deskripsinya, jangan dipercaya. Ya, kita patut waspada karena banyak-banyak yang mengaku-mengaku. Takutnya kan malah menjadi apa ya, kasihan orang yang mau minta tolong, nanti malah kena tipu kan. Jadi intinya, bila nomornya tidak sesuai dengan admin, jangan dipercaya. Untuk kali ini saya mencoba memanggil yang paling mengetahui, yang bisa menjelaskan kenapa orang yang berobat sudah ke rumah sakit, alhamdulillah bisa sembuh, ternyata kembali ke rumah sakit lagi. Nanti saya tarik yang paling mengetahui dan bisa menjelaskan kenapa kok sampai kayak gitu. Monggo silahkan masuk. Menyesuaikan dengan tubuhnya. Sinkron dengan tubuhnya. Kelihatannya sudah masuk. Kita sapa dulu siapa yang masuk, karena saya tidak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah Islam berarti. Iya. Nah, saya protek dulu ya. Iya. Jika semua perkataan bohong dan dusta yang dijelaskan potong-potong sekarang juga tubuhnya menjadi 10 bagian. Allah. Mohon maaf, tidak sopan atas kelancangan saya menghadirkan panjenengan. Iya, ada apa memanggil ke sini? Ini saya mau bertanya. Itu ada salah satu orang yang mengalami sakit, terus berobat ke klinik atau rumah sakit. Nah, di situ kan ingin berobat. Ternyata sudah dicek dan berobat ke situ sembuh gitu. Nah, terus pulang kembali kok sakit lagi gitu. Itu bisa dijelaskan kenapa gitu, ada apa gitu. Yang sebelumnya saya mau bicara lebih dulu. Iya, silakan disampaikan sedetail mungkin, sejelas mungkin, yang rahasia ditutup. Saya di sini Iya. ditugasi Iya. dan bertugas atas kesehatan semua rakyat di bumi, Nah, gitu. dari imam saya tugas baru dari saya ini semua itu adalah tipu daya dari instansi terkait dalam bidang itu untuk memperkaya kelompok perhimpunan itu yang membidanginya. Ada perjanjian sendiri yang dimasukkan dalam tubuh manusia di waktu dia masuk di rumah itu. Ya mohon maaf ya, saya izin bertanya. Maksudnya dalam perjanjian itu ada pesuruh dari orang untuk mencelakai atau dari ketertarikan untuk suatu mungkin kekayaan atau suatu usaha dari dari orang ini, misalnya seperti tarikan, penglaris atau gimana itu? Dari maksudnya dari perjanjian apa? Perjanjian dari pesugihan diambilkan terus dimasukkan dalam tubuh manusia itu sebagai pengobatan. Akhirnya dia kembali lagi untuk berobat lagi. Golongan itu
kalau terus meneruskan bisa kaya dari itu. Sampai lihat semua golongan manusia yang menangani itu nggak ada yang miskin, semua kaya. Biarpun dari lingkup desa terkecil, pasti orang terpandang semua yang menangani kesehatan itu. Selain dia dapat upah yang pokok, pasti dapat upah per 30 hari. Di samping itu, dia bisa mengambilnya lagi yang lain. Iya. Jadi, untuk seperti itu apakah semua menggunakan seperti atau sebagian? Kalau sudah mendirikan suatu badan, ada perhimpunannya dan ada penguatnya, pendukungnya, tidak bisa diganggu gugat. Biarpun ada kesalahpahaman, keteledoran, pasti itu banyak yang teledor. Tinggal yang menangani. Ini mau saya tangani gimana? Terserah orang yang menangani. Yang berobat itu sudah pasrah. Sudah mengeluarkan biaya, maunya sehat. Intinya sudah dipermainkan di situ. Itu kan kasihan berarti ya. Nah, orang sakit kan gitu. Kan pengen sembuh. Iya, dijelaskan lagi, Mbah. Monggo silakan. Sebenarnya iya. Tapi sekarang sudah waktunya terbuka untuk umum. Dulu ada yang menutup-nutupi, ada yang membentenginya. Di akhir zaman ini, beliaunya sudah menugaskan pembersihan dari segala kendoliman, termasuk berkedok menyehatkan manusia. Mulanya beliau berjuang untuk kesehatan. Sampai pengikut-pengikutnya sudah tahu kan. Sampai juga berusaha. Selain dari goib, pembersihan dari goib yang masuk di tubuh manusia, secara nyata sampean-sampean semua itu ditugasi untuk menyehatkan manusia. Sampean dengan ikhlas rela bekerja keras untuk sembuh. Sampai juga nggak dipungut biaya. Sampai tinggal orangnya. Kalau ingin sembuh, arahnya bersedekah dari orangnya itu yang sakit. Sampai sudah mendapat pelajaran dari itu. Ini mulai dibuka satu persatu. Jadi ini sudah waktunya ya, jadi sudah mulai ada. Itu sudah ratusan tahun berasal dari negara Sam itu. Asal mulanya begitu itu. Diterapkan sampai sekarang. Maka semua itu imam kami melalui kalian semua wakilnya, barisan yang paling depan harus memberantas itu terutama. Nanti semua manusianya sehat, bisa beribadah, mengikuti
aliran Islam yang sebenarnya. Itu semua tuntunannya wakilnya dari kalian-kalian semua yang diturunkan. Itu yang saya bisa jelaskan. Jadi penyakit itu sebenarnya yang sudah medis itu awalnya itu memang dari medis atau non medis. Jadi misal awalnya dari penyakit itu yang ada di dalam tubuh itu awalnya itu dari memang sudah medis atau non medis. Awalnya dari gaib dulu, akhirnya dimanfaatkan. Ya dari tadi diteliti dari negara Sam tadi, awal mulanya semua narasumber itu. Jadi awal penyakit yang sudah terlihat bahkan di cek dengan alat canggih itu, jadi awalnya itu juga non medis, jadi bukan dari asli medisnya. Iya, dari jalur titik-titik tubuh dia menyelinap di situ. Akhirnya organ-organ tubuhnya terluka, maka disimpulkan oleh alat modern diciptakan asalnya dari negeri Sam itu alat-alat modernnya. Sudah berumur ratusan tahun alat-alat modern itu dimunculkan. Akhirnya semakin dikembangkan sampai sekarang. Nama-nama penyakit itu dibuat-buat sendiri itu sama manusia. Dari kitab-kitab penyakit itu nggak ada yang namanya ini, namanya itu. Organ-organ tubuh aja nggak ada yang namanya ini, namanya. Organ tubuh manusia itu pokok-pokoknya aja dalam kitab Al-Quran itu. Itu yang bisa saya jelaskan. Sebelumnya saya mohon maaf, Mbah. Saya lupa ini. Sampean itu dari bangsa apa, Mbah? Saya dari bangsa jin. Dari bangsa jin. Ya, istilahnya yang membentengi wabah-wabah dari goib itu. Saya ditugaskan beliaunya, tugas baru saya itu. Ada kesimpulan yang mau disampaikan buat kita bangsa manusia, Mbah, atas kejadian dan intinya untuk introspeksi kita, Mbah, sebagai bangsa manusia. Ya, Disampaikan, Mbah. sudah ditunjukkan dari beliaunya benteng-benteng untuk kesehatan, benteng-bentengnya untuk pengobatan. Itu asli itu. Tidak ada efek apapun di tubuh manusia. Sembuhnya dengan cepat, tidak merugikan, tidak memotong organ-organ tubuh asli dari sang penciptanya. Organ-organ tubuh bisa sembuh luka-lukanya. Biarpun dari pemikiran-pemikiran yang tidak waras juga bisa sembuh. Itu pemikiran-pemikiran waras yang tidak waras itu juga ada tempatnya.
Berarti itu apakah ada persamaan sama ini, sama metode atau cara zaman Nabi waktu menyembuhkan seseorang itu, apakah ada persamaan seperti itu? Iya, ditimbulkan di waktu zaman akhir ini sekarang. Sebenarnya manusia itu juga begitu caranya. Yang sebenarnya mulai terkuak kedoknya sekarang. Ya sampean-sampean ini yang ditugaskan dengan ikhlas, sampean harus menerimanya. Juga banyak yang gak terima sama kalian-kalian semua. Yang tidak terima itu siapa, Mbah? Bangsa apa? Kalian sudah tahu sendiri. Oh iya. Ya, tidak perlu saya sebutkan. Iya. Ini kan tadi kan sampai bilang untuk masalah sedekah itu untuk kesedekahan itu kesimpulannya apa, bisa untuk menolak bala atau penyakit yang ada yang dialami orangnya, dialami orang itu. Pasti itu. Di waktu dulu-dulu dia tidak kepikiran untuk itu. Bersedekah berarti. Iya, tapi kalian semua yang mengarahkan. Orangnya yang mengeluarkan itu tidak merasa. Tapi kamu yang menempatkan sedekah itu. Jadi memang benar ya pemirsa, untuk sedekah itu memang untuk menolak bala atau menolak kesusahan. Ketika kita punya rezeki ya setidaknya harus bisa menyisihkan itu. Berbagi lah. Jadi kesimpulannya yang saya dapat itu berarti untuk berkahan, mengambil keberkahan dari harta yang kita dapat. Ya mungkin kalau kita rezeki kita berkah, makanya kita melakukan sedekah agar rezeki kita berkah. Kalau berkah kan semua itu kan semua penyakit bencana itu kalau tidak ada kehendak dari Allah kan juga tidak akan terjadi ya seperti itu. Kalau kita rezeki kita berkah, kita sakit kita yang memberikan Allah sendiri. Allah itu Allah. Jadi misal kita nggak diberi sakit juga nggak akan berkurang kan. Kalau itu keberkahan ya, mengambil keberkahan kita. Istilahnya kalau dia tidak sakit nggak akan mengeluarkan sedekah. Jadi uang yang buat berobat ini sebenarnya pengurangan harta yang sia-sia ya. Iya. Dari yang sebelumnya yang lupa akan bersedekah gitu ya. Tapi kamu semua yang mengarahkan untuk bersedekah. Cari penganut-penganutnya ini. Iya. Saya berusaha. Ya. Ada lagi yang mau dijelaskan atau kesimpulan lagi, Mbak? Ini penjabarannya nanti. Oh gitu. Iya. Lain waktu saja. Oh gitu. Ya. Ini pemirsa akan coba saya tanyakan ya. Ya. Produk yang ada di depannya ini. Nah, dan mungkin bangsa jin yang masuk ini lebih tahu apakah seperti ini yang dimaksud dari yang sampean maksud tadi, yang sampean untuk penyembuhan itu apa berupa yang ada di depan ini. Iya, itu yang paling utama. Sungguh luar biasa itu. Tidak merusak organ tubuh, tidak membekas, tidak meninggal di dalam, meninggalkan efek apapun tidak, tetapi sembuhnya dengan
cepat, sempurna, seperti pemberian yang maha kuasa. Jadi memang sebenarnya kadang yang saya tahu itu perusakan organ orang itu ketika mengobati itu bisa sampai parah itu karena ada campuran bahan kimianya mungkin. Kalau produk ini seperti air zam-zam ini ya murni, jadi memang produk alam, jadi bukan tidak ada campuran bahan kimianya. Jadi produk-produk dari Al-Husaini itu insya Allah tidak ada campuran bahan kimianya, campuran bahan kimianya untuk program penyembuhan. Kalau misal benda seperti ini tuh semuanya ya isinya syariat ya. Jadi nggak mungkin ini untuk ya, ini kalau caranya salah menggunakan ya bisa jadi misal bahan ini dimakan ya itu nanti salah itu kan ya. Iya, salahnya seperti itu ya. Caranya menggunakan harus ada prosedurnya sesuai aturan dan caranya ada. Jadi ini pengenalan produk yang insya Allah karena kesembuhan itu dari Allah. Jadi ini hanya metode jalan saja, ya, kan seperti itu. Nah, jalan untuk ini kesembuhan. Jadi kesembuhan sebenarnya medis dan non medis itu sebenarnya yang di dalam tubuh itu gaib. Jadi kan nggak tahu kita ya, kan di dalam kan nggak kelihatan sebenarnya kan gaib juga kan. Ya, di mana kan gaib kan tidak terlihat oleh kasat mata kan. Kecuali kalau tulang patah itu kan sudah kelihatan. Jadi kalau misal tulang patah itu ya kemungkinan ya mungkin wallahu alam bisa sembuh kan. Sembuhan juga atas izin Allah, sakit juga atas izin Allah juga. Nah, seperti itu dari kesimpulan yang disampaikan dan diterangkan dan dijelaskan sedetail sama bangsa jin yang mengetahui dan bisa menjabarkan tentang orang sakit kembali lagi gimana kan gitu. Ya intinya kita berbincang-bincang dengan bangsa goib, kita ambil sisi positifnya, yang negatif dibuang jauh-jauh. Bila tidak sesuai dengan keyakinan dan keimanan kita dan saudara-saudara yang sudah nonton Insan Praja, jangan dibuat perdebatan. Nah, itu perbincangan dengan kita sama bangsa jin. Terima kasih Mbah sudah disampaikan, sudah dijelaskan. Saya mohon maaf tidak sopan, tidak lancang lah menghadirkan panjenengan. Bisa kembali dan bisa tugas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak rasanya atau melihat sesosok yang tadi masuk, apa melihat kejadiannya, apa gimana Pak? Sosok yang masuk. Sosok yang masuk ya. Ya itu tadi rekan-rekan atau penonton dari Insan Praja, seperti itu penjelasan dari bangsa goib. Jadi boleh percaya boleh tidak kan, karena ini hanya untuk pengetahuan saja. Jika tidak cocok atau tidak sesuai dengan angan-angan pemirsa atau penonton semua ya, saya mohon maaf karena ini juga bangsa gaib. Jadi pembicaranya boleh bisa dipercaya juga bisa tidak, karena kebenaran itu mutlak oleh Allah. Bila ada salah ya
dari kami dari bangsa manusia, hanya salahnya. Saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.